This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang isolasi jasa drainage. Untuk anggota dari grup A sesi D2 yang pertama ada M. Alfitra Bustami, kemudian saya Muhammad Rizky Maulana, dan Aditya Arinton. Untuk yang pertama ada pengertian isolasi jasa drainage. Isolasi jasa drainage merupakan suatu proses pemisahan suatu bakteri dari habitatnya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam suatu medium bahan buatan. Sebelum proses isolasi dilakukan, perlu diketahui cara-cara menanam dan menumbuhkan bakteri pada medium biakan tertentu yang sesuai dengan jenis dan syarat lain untuk pertumbuhannya. Proses pemindahan bakteri dari medium lama ke medium baru diperlukan ketelitian dan kesterilan peralatan yang digunakan agar tidak terjadi kontaminasi. Selanjutnya, prinsip isolasi jasa drainage. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran dilakukan dengan menumbuhkan mikroba dalam media padat, sehingga sel-sel mikroba akan membentuk koloni sel yang akan tetap di tempatnya. Beberapa metode untuk memperoleh biakan murni dari suatu biakan campuran yaitu metode cawan gores dan metode cawan tuang. Kedua metode tersebut didasarkan pada prinsip pengawetan dengan maksud untuk memperoleh spesies individu dengan anggapan bahwa tiap koloni dapat terpisah dari satu jenis sel yang dapat diamati. Yang selanjutnya ada metode isolasi jasa drainage. Di sini untuk mengisolasi jasa drainage itu terdapat 4 metode. Yang pertama ada split plate, yang kedua ada strict plate, yang ketiga ada pour plate, dan yang keempat ada single cell isolation. Yang pertama ada split plate. Split plate sendiri merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba dengan cara disebar pada permukaan media agar padat. Media ini dilakukan dengan mengencerkan biakan kultur mikroba. Yang kedua ada strict plate. Teknik isolasi koloni bakteri dengan cara ini dilakukan dengan cara menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan media padat. Yang ketiga ada pour plate. Teknik ini dilakukan dengan cara menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada temperatur 45-50 derajat Celcius dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba dan menuangkan ke dalam cawan Petri steril. Dan yang terakhir ada single cell isolation. Metode ini dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar di mana sel dipisahkan dengan menggunakan pipet kapiler yang sangat halus yang dilakukan secara aseptik. Kemudian ada koloni bakteri dan sifatnya. Koloni bakteri adalah sekumpulan dari bakteri-bakteri yang sejenis yang mengelompok menjadi satu membentuk suatu koloni-koloni. Sifat-sifat yang perlu diperhatikan pada koloni yang tumbuh di permukaan medium adalah besar kecilnya koloni. Ada koloni yang hanya berupa satu titik, namun ada pula yang melebar sampai menutup permukaan medium. Selanjutnya, identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri pada umumnya bakteri yang bersifat tembus cahaya. Bakteri umum karena banyak bakteri yang tidak mempunyai zat warna. Salah satu cara untuk mengamati bentuk sel bakteri sehingga mudah untuk diidentifikasi ialah dengan metode pengecatan atau pewarnaan. Hal tersebut juga berfungsi untuk mengetahui sifat fisiologisnya, yaitu mengetahui reaksi dinding sel bakteri melalui serangkaian pengecatan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada suhu. Semua proses pertumbuhan bakteri bergantung pada reaksi kimiawi, yaitu laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu. Yang kedua ada pH. Sebagian besar bakteri memiliki nilai pH minimum dan maksimum antara 4 dan 9 dalam pertumbuhannya. Pada umumnya, pH optimum pertumbuhan bakteri terletak antara 6,5 dan 7,5. Yang ketiga ada keberadaan oksigen.
Kebutuhan oksigen pada bakteri tertentu mencerminkan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Yang keempat ada faktor nutrisi. Kebutuhan nutrisi bagi mikroba terdiri dari substrat, sumber energi dan karbon untuk pembentukan sel baru dan elemen anorganik, nutrien serta faktor pertumbuhan, nutrien organik. Kemudian ada aplikasi dari isolasi jasa drainik. Isolasi jasa drainik diaplikasikan pada pengolahan air limbah industri tekstil, di mana pengolahan air limbah secara anaerob merupakan salah satu metode pengolahan biologis yang dapat mengolah air limbah tekstil. Mikroorganisme yang mendominasi dalam proses tersebut adalah bakteri fakultatif dan anaerob obligat dengan produk akhir gas-gas seperti karbon dioksida dan metana. Dalam proses degradasi zat organik dalam air limbah industri tekstil, secara anaerobik akan melibatkan berbagai jenis bakteri anaerob, baik dalam tahap hidrolisis, tahap asidigenesis, maupun tahap metanogenesis. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan tentang modul isolasi jasa drainik. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.